Selamat siang teman-teman, kembali lagi dengan kita. Nah, kali ini kita berada di depan Masjid Gede Kauman teman-teman. Mungkin di video selanjutnya sudah dibahas ya, mereview apa yang ada di dalam Masjid Gede Kauman. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tutorial dari Masjid Gede Kauman ini menuju pojok beteng Kulon sebelah utara dekat dengan Taman Parkir Ngabean. Nah, apa saja yang akan kita lalui, apa saja yang akan kita jumpai, simak terus video kita ini. Oke teman-teman, tak usah berlama-lama lagi, kita langsung menuju pojok beteng Kulon yang sebelah dekat dengan Taman Parkir Ngabean. Oke, kita jalannya lihat sini teman-teman. Nah, jika teman-teman ke Masjid Gede Kauman itu bawa motor, lewatnya sebelah sini ya teman-teman. Sini nanti parkirnya sebelah sini gitu teman-teman. Ini. Terus kalau teman-teman bawa mobil, parkirnya di depan ini ya teman-teman, di dekat alun-alun utara, jadi sebelah baratnya begitu teman-teman. Nah, kita ini jalan menuju ke arah selatan ini teman-teman, ke arah selatan, keluar dari kompleks Masjid Gede Kauman teman-teman. Nah, kali ini kita sudah berada di penghujung atau ujung dari Jalan Kauman yang sisi sebelah timur teman-teman. Nah, kebanyakan di Jalan Kauman ini banyak sekali yang jual kaos-kaos polosan yang sablon, mulai ini contohnya ini ya teman-teman, mulai dari 47 sampai polo 68. Jadi di sini mungkin banyak sentra kaos-kaos ya yang oblong, terutama yang polos-polos ya, kaos-kaos sablon. Itu di sini juga ada. Bahkan tempat pembuatan topi di sini juga ada teman-teman nih. Iwan Collection, aneka topi dewasa dan anak, ecer maupun grosir. Jadi kalau yang mau cari topi maupun kaos polos di Jogja bisa kesini ya teman-teman ya. Nah, kita langsung jalan lagi ya ini ya teman-teman ya. Kita menuju ke arah barat ini teman-teman. Nah, sedikit cerita ya teman-teman ya, bahwa di Jalan Kauman ini merupakan sebuah jalan, itu bagian dari kawasan wisata religi Kauman teman-teman. Jadi jalan ini tuh terkenal karena dulunya menjadi lokasi pasar sore Ramadan Kauman yang merupakan pasar tiban tertua di Yogyakarta. Nah, selain itu teman-teman, Jalan Kauman ini juga dikenal karena dekat sekali dengan Masjid Gede Kauman dan pusat kota Yogyakarta seperti Malioboro maupun Keraton ya teman-teman ya. Nah, di Kauman ini merupakan bagian dari kampung wisata religi Kauman ya teman-teman ya. Ini tepatnya berada di sisi sebelah barat Masjid Gede Kauman teman-teman. Nah, ini teman-teman, di sini banyak sekali ya jual-jual seperti ini ya. Ini khusus yang koleksi topi ini. Yang cari topi polos bisa kesini, nanti bisa di bordir ya kalau tidak salah, nanti bisa kesini juga. Ini dia ya teman-teman ya,
cari topi apa saja yang jaring-jaring maupun yang bagus bisa di sini ya teman-teman ya. Dan kalau mau buat teman-teman seperti baju-baju yang hima-hima itu atau baju Karang Taruna apapun bisa juga di sini ya teman-teman ya. Nah, nanti kalau teman-teman ketemu perempatan belok kiri itu nanti akan ke Ngasem, pasar Ngasem teman-teman. Mungkin bisa dilihat di video sebelumnya, kita sudah mereview pasar Ngasem ya ini ya. Bahwasanya di pasar Ngasem itu terkenal dengan kulinernya ketika pagi hari. Kalau jam segini dah siang kayak gini biasanya udah tutup teman-teman. Banyak yang sudah tutup gitu teman-teman. Nah di sini ternyata juga ada homestay juga teman-teman ya, sebelah sini ya. Info homestay. Nah ini juga ada polo dan t-shirt di sini. Jadi banyak ya yang polos-polosan seperti ini di sini. Sepertinya modelnya dijual nanti akan disablon sendiri. Dan modelnya sekarang tuh sablon kayak setrika itu loh teman-teman. Kalau tidak salah namanya DTF ya. Mohon koreksi ya kalau salah ya teman-teman ya. Bahkan toko seragam di sini juga ada. Jadi tidak hanya di Jalan Ibu Ruswa, di sini juga ada ya teman-teman ya. Koleksi tas di sini juga ada teman-teman ternyata. Seperti ini yang cari tas Sleman juga ada ya. Nih ketemu lagi nih pusatnya polosan. Di polos-polosan yang cari polosan di sini juga bisa. Nanti nyablon sendiri atau bordir sendiri juga bisa. Kayak gitu teman-teman. Jadi selain Kauman ini terkenal dengan kampung religi, mungkin juga terkenal dengan grosiran kaos polos atau polo ya teman-teman ya. Saya juga kalau misal cari kaos polos itu biasanya larinya ke sini teman-teman. Nah ini di sini ternyata juga ada kayak toko seragam dan atribut sekolah. Ini dia, lumayan lengkap ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, kalau teman-teman ke Joteng masih sana ya, Jotengnya. Nah ini kalau teman-teman ke Ngasem ini tinggal belok kiri ya. Nah di sini tuh dekat dengan satu keraton, masjid gede, kemudian Ngasem, Taman Sari, alun-alun kidul, kemudian sama titik nol. Coba kita nyabrang ya teman-teman ya. Nanti itu ada pelangnya teman-teman. Nah, nyabrang ini alhamdulillah agak sepi ini teman-teman. Nah ini dia teman-teman, kita lihat sebelah sini ya, kelihatan kayak teman-teman. Nah nih, jadi di sini dekat sekali ya teman-teman ya. Taman Sari aja tidak sampai 1 kilo maksud saya, belum, tidak sampai 1 kilo, hanya 750. Ini alun-alun kidul ini 1 kilo. Sentra Gudeg Wijilan ini nggak sampai 1 kilo teman-teman. Keraton hanya 600 meter, kemudian Malioboro 800 meter. Dan sebelah sana itu Taman Parkir Ngabean, tepatnya di Joteng, itu 450 meter. Jadi dekat teman-teman dari sini. Jadi kalau di Jogja tuh semua itu dekat, bahkan sentra bakpia Patok itu teman-teman hanya 1 kilo teman-teman. Jadi tidak ada yang lebih dari 1 kilo ya teman-teman ya. Di sini sangat strategis sekali. Dan ini di sini juga banyak sekali. Kalau teman-teman mau bikin kaos maupun baju seragam bisa di sini juga teman-teman. Contohnya ini, bahkan menyediakan kaos jumbo. Jadi mohon maaf kalau teman-teman cari ukuran yang agak lebih besar, di sini juga ada ya teman-teman ya.
Bahkan di sini ada toko dus plastik juga ya. Nah, ini sepengetahuan saya di sini juga terkenal khusus jahit yang bikin kaos-kaos seperti ini, teman-teman. Jadi teman-teman kalau bikin kaos, baju, nah di sini tempat yang cocok ya, teman-teman ya. Nah, selain tempat bikin kaos, baju, di sini ternyata juga ada semacam penginapan wisma seperti ini, teman-teman. Ini ada Wisma Hidayah. Ada tempat jualan batik juga. Itu ada batik Wis Damar apa ya itu. Nih bener kan? Oh ternyata yang bikin alma mater di sini juga ada. Bordir manual bisa ada. Cari bordir di sini juga ada. Nah, ini di sini juga jual batik juga, teman-teman. Batik Wis Damar ya ini ya. Ini dia. Ini ya, teman-teman ya. Kita jalan lagi ke sebelah barat, teman-teman. Kita sudah mau sampai. Tadi kan di plang sudah tertera bahwa hanya 450 meter. Ini dekat sekali ya, teman-teman ya. Nah, ini ada Kampung Suronatan. Nah, Kampung Suronatan tadi itu sama seperti jalan yang di perempatan tadi ya, teman-teman. Ini teman-teman kalau jalan ke utara itu akan tembus ke Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, teman-teman. Seperti yang sudah dibahas di video sebelumnya, ada kita mereview Jalan KH Dahlan ya. Itu, teman-teman. Dan di sini ada juga grosir Satuan Kas Polos maksud saya. Grosir dan Satuan Kas Polos. Jadi mau cari kaos-kaos di sini juga bisa ya, teman-teman ya. Sangat-sangat bisa. Mulai dari kaos polos, reglan, polo, kemeja, rompi, jaket, jumper, training di sini juga ada. Mantap ya, teman-teman. Kita jalan terus ke arah barat, teman-teman. Jadi di Jogja itu sudah ada masing-masingnya sendiri ya, tempat masing-masingnya sendiri ya. Kayak cari gudeg itu di Wijilan. Kemudian kalau cari bakpia di sentra bakpia, cari perak di Kota Gede dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi sudah terpetakan masing-masing ya. Jadi kalau ke Jogja itu tinggal mau cari apa, tinggal nanti ke tempatnya itu, teman-teman. Nah, ini banyak sekali ya yang jual-jual seperti ini ya. Kaos, jaket, training dan lain sebagainya. Bahkan di sini juga ada, ini apa ya, ini kayaknya hotel ya ini. Oh iya, ini hotel Mawar Asri, teman-teman. Jadi ya tadi saya sudah menemukan beberapa tempat penginapan, teman-teman. Salah satunya ini. Jadi tidak usah bingung, yang dekat Taman Sari bisa tidur atau nginep di sini. Di Malioboro juga bisa ya, teman-teman ya, di sini ya. Mantap banget nih, josdis. Jalan lagi. Jadi di sini tuh terkenalnya konveksi ya, teman-teman. Selain dengan kampung wisata religi, juga dengan terkenalnya dengan konveksi-konveksinya, teman-teman. Dan kita sekarang juga berada di daerah pedestrian yang menurut saya cukup nyaman, teman-teman, dan cukup lebar bagi teman-teman pejalan kaki ini ya. Dan saya tadi beberapa lihat banyak rumah-rumah yang dengan gaya arsitektur lama
Mungkin contoh salah satunya ini ya. Sana lagi kita ke arah Joteng. Cukup sepi ya ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau mau ke Malioboro ini adalah merupakan jalan alternatif juga. Terbukti kalau teman-teman lihat sini tidak sepadat yang di tengah kota ya teman-teman. Kalau dari selatan bisa lewat sini, soalnya tidak terlalu padat dan lumayan untuk sekedar mempersingkat waktu ya teman-teman. Ini ada kawasan rumah ya teman. Kita jalan lagi. Kita sudah mau sampai ya ini ya teman-teman ya. Nah, kita ketemu tempat konveksi lagi ya ini ya. Nih, terbukti dengan dipambangnya mesin jahit di depan ini. Banyak sekali nih. Ini mungkin pas baru istirahat teman-teman. Nih. Seragam-seragam di sini juga banyak ya. Rompi-rompi, yang cari rompi di sini juga ada ya. Jaket-jaket polo juga ada. Nah, ini ada salah satu kuliner yang cukup terkenal teman-teman, yaitu mie ayam dan bakso Pak Uzan ya. Ini lumayan terkenal teman-teman di Jogja, terutama di daerah Ngasem dan Kauman ya. Terbukti ini cukup ramai, cukup padat ya. Mantep Pak. Ini cocok untuk makan siang ya di area Kauman maupun Ngasem. Terbukti ini tempat parkirnya lumayan penuh ini. Dan di sini juga ada namanya SD Muhammadiyah. Jadi tidak hanya wisata tapi di sektor pendidikan juga ada teman-teman. Tadi saya juga menjumpai kafe-kafe juga seperti ini ya. Kafe-kafe seperti ini teman-teman. Nah, ini tadi yang saya infokan ada pendidikan juga di sini. Jadi tidak hanya wisata tapi pendidikan juga ada. Di Muhammadiyah Noto Prajan teman-teman. Siapa yang alumni sini mungkin bisa komen ya. Ini ya. Nah, itu dia teman-teman, sudah kelihatan ya pojok betengnya.
lihat dari dekat ya ini ya. Coba kita nyabrang nanti sebelah sana ya. Ini pojok betengnya terlihat megah ya. Hati-hati teman-teman kalau kesini karena lalu lintas lumayan ramai ya di sini ya. Nah ini dia teman-teman, pojok beteng yang dekat dengan parkir Ngabean teman-teman. Jadi teman-teman kalau bawa bis di sini nggak bisa ke sana ya. Kalau mau ke Ngasem itu teman-teman ke Ngasem, ke mana namanya, Kraton, Masjid Gede Kauman, itu kalau bawa bis tidak boleh ke sana. Jadi parkir di sini dulu, di taman parkir Ngabean. Terus nanti teman-teman pakai tole. Ini next time kita akan bahas atau nge-review tole ya teman-teman ya. Kendaraan yang hijau itu. Nah, kita sekarang ada di sini pojok beteng. Jadi pojok beteng di Jogja itu ada 4 ya teman-teman ya. Pojok beteng kulon itu ada 2. Yang pojok beteng kulon yang sisi sebelah selatan, sama yang pojok beteng kulon yang sisi sebelah utara, ini dekat Ngabean, taman parkir Ngabean. Kemudian yang ketiga dan keempat itu yang di sebelah dekat dengan Ibu Ruswo, Jalan Ibu Ruswo itu, sama pojok beteng wetan yang di selatan di Jalan Parangtritis itu teman-teman. Nah itu dia teman-teman, mungkin video kali ini cukup sekian ya teman-teman ya. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya mohon maaf. Itu dia tutorial teman-teman dari Masjid Gede Kauman menuju pojok beteng kulon yang sisi sebelah utara. Mungkin itu saja teman-teman video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Mohon dibantu untuk like, komen, subscribe, dan jika bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lainnya. Dan jika teman-teman ke Jogja membutuhkan armada seperti mobil, HIS maupun bis, bisa juga menghubungi kami. Atau teman-teman ke Jogja pengen ke tempat oleh-oleh atau sekedar wisata juga bisa menghubungi kami. Dan terakhir, jika teman-teman punya request untuk review atau tutorial jalan, nanti juga bisa komen di bawah ini. Oke, sekali lagi teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Matur suwun.